Di kayu salib sudah selesai memikul dosa, tapi dia harus masuk ke dalam maut karena masih ada yang mau dikerjakan, yaitu mengalahkan maut dan mengalahkan iblis dan merebut kunci maut. Jadi itu hanya dikalahkan sesudah kebangkitannya. Haleluya saudaraku. Tadi dalam 1 Korintus 15 ayat 54 itu, 55, 56, baru dia bilang, hai maut, di mana sengatmu? Itu enggak dikatakan Yesus waktu di kayu salib. Betul apa enggak? Di mana dikatakan Yesus? Sesudah kebangkitannya. Inilah berita kudus yang tidak terbinasakan. Bagaimana lagi membinasakan? Maut sudah dikalahkan, iblis sudah dikalahkan, kunci maut sudah diambil, nggak ada lagi sedikit pun kuasa iblis. Sehingga kita benar-benar menerima berita kudus dan yang tidak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Salam kasih dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Baik. Ibadah kita saat ini adalah ibadah minggu, tetapi tidak hanya ibadah minggu, karena saat ini adalah kebangkitan Yesus. Hari mengingat hari kebangkitan Yesus yang memang terjadi dalam tanggalan orang Yahudi minggu pertama dalam bulan orang Yahudi, dan dalam kekristenan saat itu dilanjutkan menjadi ibadah yang resmi bagi kekristenan. Kalau ibadah orang Yahudi itu sendiri, agama Taurat, itu hari Sabat. Jadi sesudah Sabat Yesus dikubur, saudara-saudaraku ya. Jadi hari pertama dalam bulan itu minggu pertama, itu menjadikan ibadah Kristen, bukan ibadah Yahudi. Ibadah Yahudi itu ya Sabat itu, hari Sabtu itu ya. Jadi sesudah itu langsunglah hari kebangkitan Yesus, dan itu menjadi ibadah orang Kristen, dan itulah ibadah yang kita lanjutkan sampai saat ini. Jadi kita sambil ibadah minggu, tapi ini juga adalah ibadah kebangkitan Yesus Kristus. Saya mau mengajak kita membaca dari Markus pasal yang ke-16. Markus pasal yang ke-16 ini ayat 8 ada dua bagian. Separuh yang agak jauh jaraknya saya akan baca bagi kita, yang separuh sampai dengan ayat 9. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya,
Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Ayat 9. Ya boleh. 1, 2, 3. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir setan. Ya. Inilah saudaraku, jadi pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Dua hal ini kita akan perhatikan di sini. Satu, berita kudus tentang kebangkitan itu, dan di dalamnya keselamatan yang kekal yang tak terbinasakan. Saya semakin memperhatikan keselamatan yang tidak terbinasakan dan keselamatan yang kekal. Jadi keselamatan ini iblis dengan antek-anteknya dia akan coba menggagalkan. Tetapi saya memperhatikan keselamatan yang kita terima oleh kebangkitan Yesus adalah yang kudus dan tak terbinasakan. Nah, ini luar biasa. Jadi bukan hanya keselamatan, tapi tak terbinasakan. Jadi kekuatan apapun, mulai dari kebangkitan Yesus sampai dia datang, tidak bisa dihapus, tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dihalangi, karena itu adalah keselamatan yang tidak terbinasakan, tidak bisa dirusak, tidak bisa digagalkan. Dan keselamatan itu adalah keselamatan yang kekal. Jadi sebenarnya ayat ini sudah lama di sini, tapi saya sendiri juga masih tadinya kurang perhatikan, tapi saya sudah lihat begini, wah, keselamatan itu tidak terbinasakan dan keselamatan itu adalah keselamatan yang kekal. Ini luar biasa, saudaraku. Kiranya Tuhan semakin memperhatikan pengertian ini dalam kita. Jadi kalau ini adalah keselamatan yang tidak terbinasakan dan keselamatan yang kekal itu, sudah kita semakin bergairah dan semakin bersungguh-sungguh. Karena kalau kita cari makan, ya, cari harta, cari apa-apapun semuanya, ya, tadi kisahnya Pak Zilaban, ya semua nanti kita tinggalkan. Iya pun kita punya mobil bagus, masa mau dikubur sama kita? Belum ada berita sepanjang dunia telah dikubur seorang orang kaya dengan mobil ada bersamanya, sehingga kuburannya 2 kali 4 meter. Enggak ada. Ya paling biasa-biasa aja. Ya sekitar 1,5 kali 2 meter lah. Ya paling di situ bajunya apa semua. Kalau yang kurang ngerti, ya dimasukkan di situ Alkitab. Padahal waktu dia hidup aja nggak baca Alkitab.
dikasih saudaraku. Tapi kalau kita sudah mengerti segala sesuatu Tuhan perhitungkan sewaktu masih dalam hidupnya. Jadi nggak usah dibikin macam-macam biar dia baca Alkitab, nggak ada. Malah rugi nanti, habis nanti Alkitab, mati satu masuk Alkitab, hilang satu. Mati satu masuk Alkitab, hilang satu. Lama-lama Alkitab orang Kristen habis nanti. Wah, itu benar-benar cara setan itu untuk merusak ini, saudaraku. Jadi apapun waktu dalam hidup inilah harus lebih bersungguh-sungguh. Saya perhatikan keselamatan yang tidak terbinasakan. Jadi berita ini juga adalah tidak terbendung. Itu sebabnya saudaraku, bagi kita mana yang kita lebih mendahulukan. Nah, kalau kita cari uang buat beli makanan apa semua, berapalah? Kalau orang hidup ya 70, 80, 90, kalau udah 90 diajak, ayo kita makan yang enak ke sana. Ah, udahlah, kamu lah, aku nggak usah, di sini aja saya. Cuma kamar berapa itu? Kalau dia kamar 2x2, nah di sini aja lah. Ah, kita jalan-jalan. Ah, udah nggak usah lah. Jadi makan jalan-jalan apapun yang enak, ah, nggak usah lah. Udah tinggal begitu, saudara-saudara, ya. Untuk itu pun orang sudah kerja pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, cari uang. Itu sudah ya. Tapi kalau sekarang, kalau kita sudah lihat ini, dalam kebangkitan Yesus ada berita kudus, bukan berita hoak, berita kudus yang disebut tentang keselamatan yang tidak terbinasakan dan keselamatan yang kekal. Ini saudaraku ya. Jadi tentang keselamatan yang kita bisa dapatkan adalah yang sangat berharga dari segala-galanya. Semua harta yang ada di dunia ini, apapun yang ada di dunia ini, ada waktunya habis semuanya. Haleluya. Itu sebabnya dalam 2 Petrus pasal 3 itu, karena semuanya ini nanti akan binasa, maka yang kita harus usahakan bagaimana kita, tadi beritanya yang kudus, tapi kalau kita sudah terima dan mengutamakan itu, maka bukan beritanya lagi yang kudus, tapi kita sendiri akan menjadi kudus. Haleluya, saudaraku. Kiranya Tuhan tolong kita semua. 2 Petrus pasal yang ketiga, saya akan bacakan bagi kita ayat yang ke-11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci, itu betapa kudus sama, dan salehnya kamu harus hidup. Jadi orang yang menerima berita kudus dan keselamatan yang tidak terbinasakan, maka betapa ya suci dan salehnya kita harus hidup. Bagaimana jawaban kita? Haleluya. Ini saudara-saudaraku. Iya, ini. Dan berita kudus ini, dari tadi malam kita sudah melihat
itu membuat satu pemisahan, sama seperti Nuh mempersembahkan yang berbau harum. Sesudah Nuh itu terpisah dari semua manusia yang hidup campur baur, tidak akan bisa Nuh mempersembahkan yang berbau harum itu sebelum terjadi pemisahan orang-orang yang campur baur, dan yang tinggal hidup itu hanya mereka yang sudah dimurnikan. Berapa orang? 8 orang. Inilah saudara-saudaraku ya. Jadi dengan kita sudah menerima berita kudus dan yang tidak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu, harus sampai terjadi pemisahan. Karena kalau kematian orang-orang berdosa itu bagi kita adalah pengalaman menerima, respons daripada menerima berita kudus itu, maka harus berpengalaman. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, itu kebangkitan Yesus. Jadi kita disatukan kepada kematian Yesus untuk mengubur hidup lama. Kita disatukan kepada kebangkitan Yesus untuk menjadi hidup baru. Haleluya. Baru ini bisa berbau harum. Kalau belum, tidak bisa berbau harum, saudara-saudara. Jadi inilah menerima berita kudus yang tidak terbinasakan. Nih, luar biasa, saudaraku. Jadi mau diapain pun berita kudus ini, ada orang bilang palsu lah kitab Kristen, ada bilang macam-macam lah. Pokoknya sampai kapanpun nggak bisa terbinasakan. Firman ini ya dan amin, dan firman ini kekal, tidak bisa dibinasakan. Mau diapain pun sama orang, mau didudukin, mau diapain, nanti ada kuasa Tuhan, tidak terbinasakan. Amin, saudaraku. Ya, saya juga yakin ini. Dan ini diberitakan dari timur ke barat. Ya. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-teman saudara itu. Nah, tidak terbinasakan. Tadi kita lihat ayat 8 dari awal, lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Saudara-saudaraku, berita keselamatan yang kekal itu adalah mulai kekristenan kita sampai dalam tingkat pengajaran yang lebih mendewasakan, yang menetapkan kita siap bagi hari kedatangan Tuhan. Harus sampai ke sini, saudaraku. Sehingga kalau disebut dari timur ke barat, ini ada artinya semuanya, saudaraku. Pertama yang memberitakan
firman Tuhan ke timur ini dari barat Amerika sesudah sekitar abad ke sekitar 16 apalah begitu ya. Kalau dari Jerman, dari apa, itu semua masih tetap barat, saudaraku. Jadi kita ini di timur. Ya, itu apa yang mereka bawa itu tentang pengenalan akan Yesus yang ya datang ke dunia. Tetapi kalau yang dari timur ke barat, nah itu beda lagi. Itu yang akan memberitakan sampai pendewasaan Yesus yang akan datang kedua kali. Pertama sebagai penebus dosa, yang kedua adalah yang akan menetapkan kita mulai masuk di Yerusalem baru, atau mulai dari kerajaan 1000 tahun sampai nanti kepada Yerusalem baru. Jadi ini tidak asal-asal tertulis, saudaraku. Ya, makanya kalau tidak ada roh Tuhan, baca Alkitab itu terbatas, tidak mengerti, akhirnya bosan. Tapi kalau mengerti, ingin lebih, ingin lebih, ingin lebih. Haleluya, saudaraku. Ya. Jadi keselamatan yang pertama itu, Yesus juru selamat itu ya adalah mulainya ya dari barat sana, termasuklah Israel lah semuanya, Amerika, Jerman, apa semuanya. POC dari mana? Belanda. Kalau orang-orang Jerman dulu disebut pusat pemberangkatan mereka dari mana? Barmen. Gitu ya kan. Ini semua dari sana, saudaraku. Orang timur ini semua tadinya belum ada yang mengerti keselamatan. Tapi berita tentang keselamatan yang kekal, itu sebabnya pertobatan awal harus dilanjutkan dengan berita kebangkitan Yesus di dalam Efesus pasal yang keempat. Saya mau ajak kita baca ini dulu ya. Efesus pasal yang keempat, mulai ayat 8. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini tingkatannya di situ, saudaraku. Tadi beritakan supaya tahu semuanya. Ya, semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu siapa Yesus. Yesus Yesus kembang mawar Saron. Apa lagi? Nggak tahu lagi. Sudahlah, cukuplah. Nah, jadi itulah sebagian. Tapi sebagian lagi memperlengkap.
melengkapi orang yang sudah selamat disebut memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi tidak sama yang datang dari sana itu, tapi nanti yang dari timur ini adalah pembangunan tubuh Kristus. Kalau yang kita dengar sana, terima Yesus, selamat, ya, terima Yesus, kalau yang sakit sembuh. Makanya dari sana penginjilan datang pakai kursi roda, pulang tidak pakai lagi. Datang pakai tongkat, tongkatnya dikumpulin, dibakar semuanya karena sudah jalan. Itu. Tapi sekarang ini adalah supaya umat-umat Tuhan itu sampai tidak berdadak kelak. Inilah saudaraku yang kita harus gumuli sekarang. Jadi tidak mudah, karena di dalam pembangunan atau untuk melengkapi orang-orang kudus itu sampai kedagingan kita ini tidak bersuara, saudaraku. Semuanya harus iya, harus benar-benar tidak melawan lagi kedagingan kita kepada kebenaran firman Tuhan itu, sampai semua firman Tuhan itu menjadi kehidupan kita. Itu yang disebut untuk melengkapi orang kudus. Haleluya. Melengkapi orang kudus. Jadi tidak cukup hanya disucikan, tidak cukup hanya menjadi kudus, tapi kita baca tadi adalah melengkapi orang kudus. Kiranya kita semua mengerti dan mau untuk itu. Jadi ada, saudaraku, supaya kita semakin melihat kemana perjalanan kita, kemana sasaran kita lagi, saudaraku. Ya, jadi berita Injil, berita kudus yang tidak terbinasakan, dan juga saudara-saudaraku keselamatan yang kekal. Kita mau lihat contoh bahwa Judas itu sudah murid pilihan, tapi enggak terus, saudaraku, sampai kepada kebangkitan Yesus. Di mana akhir hidup daripada Judas? Hanya di dalam jual Yesus, habis itu dia mati, saudaraku. Tidak sampai kepada kebangkitan. Jadi yang sampai kepada kebangkitan itulah murid-murid ini. Ini saudara-saudaraku. Sehingga disebut Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Ya, lalu perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan pada waktu sedang berkabung dan menangis. Jadi saudara-saudaraku, bukan lagi semua murid-muridnya. Jadi tinggal 11 lagi. 1 sudah menjadi lebih berharga uang bagi dirinya. Jadi yang menerima, ya,
kabar tentang Yesus yang bangkit itu, Judas itu tidak ikut lagi. Tapi kita semua, mulai dari kematian Yesus sampai kebangkitannya, dan dalam Roma pasal yang ke-8 dia naik ke sebelah Bapa di surga, dan dia berdoa syafaat, dan dia datang lagi. Itu semua biar bagi kita. Itulah berita kudus yang tidak terbinasakan. Kita semua ikut ada di dalam jalurnya, tidak terhalang. Ini saudaraku. Tadi bisa ya, nanti bolehlah ada hanya murid-muridnya yang ke-11 lagi, jadi tidak lagi 12 ya. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga ya. Jadi ada berapa ayat di situ tadi saya lihat, bukan disebut lagi 12 tapi 11, karena satu sudah tersendiri. Saudara-saudaraku, tentang kebangkitan Yesus itu adalah berita kudus dan berita yang tidak terbinasakan dan keselamatan yang kekal, karena sudah di dalamnya satu kematiannya. Itu sudah ya. Dan kedua, saudaraku, di dalam kematian itu Yesus masih berperan memerangi apa? Maut, memerangi iblis, mengambil kunci maut. Itu bukan di dalam ke tubuhnya lagi. Tubuhnya waktu disalib itu sudah tidak bernyawa lagi. Sewaktu ya tentara-tentara melihat bahwa Yesus sudah tidak bernapas lagi, maka kakinya tidak diremukkan. Kalau masih hidup, saudaraku, di kayu salib, sore-sore sudah mau hari Sabat, terpaksa harus sampai dibuat tidak bernapas. Caranya bagaimana? Kalau yang lain itu masih hidup, kakinya dipatahkan, tapi kaki Yesus tidak dipatahkan. Saudara pernah baca enggak? Belum. Nanti baca. Belum waktunya sekarang. Ya. Jadi saudara-saudaraku, ya, Yesus itu di dalam kubur ada peperangan mengalahkan maut, karena maut itu hanya di dalam kubur. Nah, mengalahkan semua kuasa iblis, karena di situ topnya ya. Jadi kalau hanya penebusan dosa itu cukup di kayu salib. Amin, saudaraku. Itu sebabnya 1 Petrus 2 ayat 24 ditanggungnya. Ada yang baca dulu, bantu. Nah, Petrus 2 ayat 24. Ya. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, Ya. supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Ya, itu saudaraku. Kalau memikul dosa itu di dalam tubuhnya di kayu salib. Tapi kalau mengalahkan maut, itu Yesus sudah mati. Nah, itu sebabnya 1 Korintus 15 ayat 54. Oh, boleh, tolong. 1 Korintus 15 ayat 54. Ya. Dan sesudah yang dapat binasa itu mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati itu mengenakan yang tidak dapat mati,
maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditekan dalam kemenangan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Ya. Terus. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Iya. Jadi itu bukan di kayu salib. Yesus di dalam kubur. Saudara boleh mengikuti? Nah, dosa kita ditanggungnya di kayu salib. Tapi maut dikalahkan Yesus di dalam kubur. Haleluya. Jadi kalau dia bangkit, itu keselamatan yang tidak terbantahkan. Haleluya. Itu yang kita terima. Ya. Jadi tidak hanya waktu Yesus di kayu salib. Haleluya. Jadi ini keselamatan yang kekal. Haleluya. Kenapa? Karena maut sudah dikalahkan. Ini saudara. Ini. Jadi di dalam kematian dalam kubur itu, Yesus masih berjuang mengalahkan maut. Haleluya. Yesus masih berjuang mengalahkan iblis yang senantiasa menyembunyikan kunci maut itu. Supaya kalau boleh dia yang berkuasa masukin orang ke sana, semua nanti yang tidak dia senangi masukin di situ. Gak peduli orang benar atau tidak. Memang makanya iblis ini dia namanya adalah pendakwa. Iblis itu tidak pernah melihat kebenaran orang lain. Apa yang dilihat oleh iblis hanya kesalahan. Ya kalau kita sudah benar, saudaraku, ya syukurlah. Tapi kadang-kadang orang banyak kesalahannya, dia mau diperbaiki, saudara-saudaraku, ya. Jadi kalau kita sudah benar, iblis masih mempersalahkan. Keselamatan kita adalah keselamatan yang tidak terbantahkan, yang tidak apa tadi? Tidak terbinasakan. Iya, dan keselamatan kita adalah keselamatan yang kekal. Ini saudara-saudara, kiranya ini boleh terjadi bagi kita. Biar didakwa oleh iblis, ditunjuk-tunjuk. Ini saudara-saudaraku. Jadi itulah luar biasa. Yesus yang sudah bangkit, ya, di kayu salib sudah selesai memikul dosa. Tapi dia harus masuk ke dalam maut karena masih ada yang mau dikerjakan, yaitu mengalahkan maut dan mengalahkan iblis dan merebut kunci maut. Jadi itu hanya dikalahkan sesudah kebangkitannya. Haleluya, saudaraku. Tadi dalam 1 Korintus 15 ayat 54 itu, 55, 56, baru dia bilang, hai maut, di mana sengatmu? Itu enggak dikatakan Yesus waktu di kayu salib. Betul apa enggak? Di mana dikatakan Yesus? Sesudah kebangkitannya. Inilah berita kudus yang tidak terbinasakan. Bagaimana lagi membinasakan? Maut sudah dikalahkan, iblis sudah dikalahkan, kunci maut sudah diambil. Nggak ada lagi sedikit pun kuasa iblis. Sehingga kita benar-benar menerima berita kudus dan yang tidak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Saya senang, saudaraku. Saudara ikut senang? Ya, semakin kita mengerti nanti semakin luar biasa. Jadi
Yesus mengerjakan keselamatan itu bertahap. Dosa diselesaikan di mana? Di kayu salib. Maut diselesaikan di mana? Haleluya. Saya makin tahu semuanya. Saya senang. Jadi apa yang disebutkan beritakan tentang kebangkitan Yesus? Apa yang diberitakan? Maut sudah dikalahkan. Ini saudaraku. Apalagi keselamatan tidak terbinasakan. Dan keselamatan kita adalah keselamatan yang kekal. Ada jaminan, saudaraku. Itulah. Ya. Makanya kalau kita cuma baca begini-begini, jangan ngerti, saudaraku. Tapi ya dalam apa namanya? Nehemia ya, dibacakan, dimengerti, dan baca dulu Nehemia 1 ya, 8 ya, ayat 1 ya, 11, ayo baca dulu. Nehemia 8 ayat 11. Ya. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Ayat 8. Juga Yosua bani Serebia Yamin. Ayat 9. Bagian Nehemia ayat 9. Bagian-bagian daripada kitab itu yakni Taurat Allah dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Iya, jadi ini kita baca dengan jelas, diberi keterangan-keterangan, baru dimengerti. Haleluya. Sekarang tambah mengerti. Amin. Dulu ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai darah yang namun seribu kata, namun tetap deretmu Tuhan sungguh sempurna, agar memahami semuanya diri, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku berat, sepenuh hati membawa, serahkan diri, tetapi iya. Jadi dulu kita tidak mengerti, kalau semakin diberi penerangan-penerangan, kita semakin mengerti. Jadi dari timur ke barat itu adalah tentang berita kudus kebangkitan Yesus yang di dalamnya keselamatan yang tidak terbinasakan, keselamatan yang kekal. Yesus menampakkan diri yang pertama kepada siapa? Siapa? Ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, yang mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Oh, ini luar biasa, saudara. Ya. Kalau kita pikir-pikir, kok kenapa kepada murid-murid yang 11 itu? Orang dia yang kemana-mana, ya kan? Saudara-saudaraku, itu sebabnya kita harus sungguh-sungguh menyatakan kerinduan kita, kesungguhan kita, dan ibadah kita hanya murni hanya kepada Yesus. Tidak pun harus dilihat orang lain. Nggak dipikir-pikir. Yang pertama Yesus memberitakan kebangkitan itu, ataupun menampakkan diri,
Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Ini nggak pakai gembur-gembur, saudara-saudaraku. Ya, jadi di dalam hal ini, biar Tuhan tolong kita, segala cinta kasih kita tunjukkan hanya kepada Yesus. Ibadah kita, pelayanan kita, segala sesuatu tunjukkan kepada Yesus. Nggak pun ada orang yang tahu. Pokoknya nanti Yesus menampakkan diri yang pertama sekali bukan kepada 11 murid. Haleluya. Dia pun itu orang udah tahu. Pokoknya Yesus dengan murid-muridnya. Tapi Yesus pun nanti yang memberitakan kepada murid-muridnya adalah Maria Magdalena. Haleluya. Saya senang sekali, saudara-saudaraku. Jadi di sini ada tidak menonjol, hanya rendah hati. Dan saudara-saudaraku, di sini sudah ada tabiat Yesus. Yesus mati dan bangkit itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi Yesus itu memikul salib orang lain. Haleluya. Ini saudaraku, jadi dari kebangkitan Yesus harus mulai jadi berkat bagi orang lain. Ini saudara-saudaraku, jangan seperti kebalikannya apa? Lintah. Apa semua? Dia harus yang lebih pintar, dia harus paling rohani. Dia, semuanya dia, saudaraku. Makanya sampai ibadah adalah supaya supaya dilihat oleh orang lain. Ada berkatnya. Haleluya. Nggak pun orang tahu, yang penting Tuhan yang tahu. Menjadi kepercayaan daripada Tuhan. Karena yang kuat, yang kokoh, bukan yang memuji diri, tapi yang kuat, yang kokoh adalah yang dipuji Tuhan. Haleluya. 2 Korintus 10. Ada yang bantu baca ayat terakhir, berapa? Terakhir 18. 2 Korintus 10 ayat 18. Ya. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan puji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Ya. Jadi kita kepercayaan Tuhan yang kita rebut. Haleluya. Ya. Sering sekali saudaraku selalu terlihat. Ini nggak usah pun, ya, mulai dari anak-anak kecil sudah ketahuan. Kalau ada anak kita 2, ya, bagi rata ya, kue bagi, pasti yang satu ambil bagi dia yang paling besar. Yang kecil untuk kamu. Apalagi kalau yang pertama ya duluan milik, pasti dia milih yang besar. Tidak ada yang bilang yang besar buat kau ya dek, yang kecil buat aku. Jarang. Kalau ada ayah begitu bagus. Haleluya. Haleluya, saudaraku. Paling orang selalu begitu. Yang kecil buat kamu ya dek, yang gede buat saya. Itu tabiatnya lintah. Tapi kalau Yesus, dia melakukan segala sesuatu bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Walaupun kita belum semuanya kita buat untuk orang lain, tapi sedikitnya ya netral dulu lah, ya kan? Ya, jangan kayak lintah. Untukku. Udah kenyang lagi, dibuang dari belakang, dihisap lagi. Biar kamu nggak dapat habis semua pun darah orang bisa. Tahu-tahu kececer-kececer di jalan. Makanya kalau kita dulu pergi ke hutan, tombak warna, ya, pergi ke hutan. Kalau ada lintah kecil itu apa? Limatok. Adiknya lintah, itu pun sama, sampai kemana berdarah-darah kaki kita. Dia nggak mau
mau berhenti itu. Terus. Makanya harta Batak itu niak, jauh. Gitu itu kalau harta Batak. Coba cari nanti bahasa Batak di situ. Ntar kalau udah dapat kita baca dulu bahasa Batak. Begitu lintah ini saudaraku. Tapi dalam kebangkitan Yesus kita berani mulai memperhatikan orang lain. Iya saudaraku. Iya. Kalau itu sudah mulai, itu Yesus mendahulukan dia. Makanya setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Apakah Yesus salah? Tidak. Jadi biarpun murid itu kelihatannya dia yang kelihatan. Tapi Yesus bukan menampakkan dirinya ke situ. Tapi yang benar-benar mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan, menyerahkan diri untuk mencari kemuliaan Tuhan, menyerahkan diri untuk dipuji oleh Tuhan, bukan dipuji oleh orang lain, bukan dipuji oleh diri sendiri. Dipuji orang lain, dicari itu, dan kita jangan memuji diri sendiri, tapi yang kita cari adalah dibenarkan oleh Tuhan. Dan dalam bahasanya dipuji oleh Tuhan. Wah, anakku ini, anak yang kukasihi, harus sampai begitu saudaraku. Haleluya. Itu sebabnya firman yang kita baca sekarang ini, dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Jadi rasa syukurnya itu enggak dilihat orang, enggak diketahui orang, rasa penyerahannya itu, tapi Tuhan merasakan. Sehingga kalau Yesus bangkit, Maria Magdalena yang duluan. Jadi dia nomor 1 saudara-saudaraku, ya. Kiranya kita semua mengerti dan semua kita dipercaya Tuhan. Tuhan mempercayakan menampakkan diri kepadanya. Itu nanti yang terutama. Kalau dia datang, kita langsung dituju oleh Tuhan. Kita di bawah, diangkat oleh Tuhan. Haleluya saudaraku. Ini sasaran kita. Ini sasaran kita. Jadi tidak akan terhilang, tidak akan cari, tidak akan tertipu. Karena nanti pada hari yang terakhir banyak apa? Mesias palsu. Ini saudaraku. Kristus palsu. Dia sudah datang di sana. Begitu saudaraku. Tapi bagi kita, Yesus langsung menampakkan diri. Amin saudaraku. Nggak tahu tadinya Maria Magdalena di mana, pokoknya Tuhan tuju dia. Jadi kita nanti ada di Indonesia, ada di mana-mana pun kita, pokoknya Tuhan menuju kita. Dia menampakkan diri dan untuk menyatu dengan kita sampai kepada hidup yang kekal selama-lamanya. Yesus baik bagi kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan.